Kalau gitu kita langsung masuk aja ke map terakhir kita pada malam ini, itu Alpine Evolve Your Game, guys. Iya. Keren ya gua. Keren banget sih kalau udah off cam keren. Aduh. Blue Zone area Vantage akan menjadi Waduh. milik untuk PBM. Dikirimkan satu player, Dua. sepertinya dua bahkan dari Madura Prime Wah. untuk dapat ke area Vantage-nya. Sorry, tadi Opie Griffin juga udah tumbang kan? Iya, Ya, tadi di- yang lagi mengungguli kan Opie Griffin ya. Iya. Tumbangnya di mana ya dia ya? Sama Galaxio masalahnya. Waduh. Sorry tadi salah sebut, bukan RBL ya. RBL juga sebenarnya punya kesempatan. Ini artinya RBL, Galaxio, Opie Griffin, terus juga RRQ dia cuma memiliki satu kesempatan lagi di map ini. Siapa yang dapat poin maksimal? Mungkin dia yang bisa lolos, tapi RBL akankah dia bisa mengubur kesempatannya atau justru membuka pintu kembali karena Rebellion Tabor sisa satu player saja. Dan sepertinya kali ini Genius yang masih survive di area Vantage dengan 3 poin eliminasinya masih berusaha untuk mendapatkan beberapa poin eliminasi. BBM yang hanya sisa 2 player saja setelah mendapatkan 2 poin eliminasi juga masih misinformation. Dia masih belum tahu kemana mereka harus bergerak. Tetapi Vlado Hyper terjatuh, Amora juga ter-takedown hanya oleh seorang Elvia sendirian saja. Zaki ada nggak nge-end tapi ngepronin satu lawan ya, sementara Genius akan masuk ke arah dalam. Vlado sudah diselamatkan dengan shotgunnya, akan nggak bisa melawan. Elvia tumbang, bergerak ke arah luar, dan kita melihat Vlado tumbang bersama dengan satu orang lagi, membuat BBM yang sempat mendapatkan poin maksimal harus pulang juga pada akhirnya. Aduh, ini Vantage ada apa, ramai sekali. Kita lihat dari MPX 2 playernya yang dikirim ke sini pun tidak terlalu maksimal, tapi masih sisa 1 player lagi. Apakah Genius akan berusaha mengejar dengan 6 poin eliminasi yang mereka dapatkan? Bentar. Ini Apa tuh? RBL Tabor sisa 1 atau emang tumbang di posisi ke-12? Ini MPX. Enggak, Rebellion. Rebellion. Rebellion Tabor tumbang posisi Ini udah ke-12. 2 tim gak ada. Iya, masalahnya seingat aku tadi RBL ini sisa 1. Iya. Tapi pas PBM tumbang, lah di posisi ke-11, apa ada tim yang nggak masuk, yang udah nggak bakal lolos? Mungkin. Atau emang RBL-nya pulang posisi ke-12? Aku belum ngeliat tadi. Aku nggak lihat juga soalnya. Agak miss mata kita nggak ngeliat informasinya. Karena fightnya cepet banget. Itu Kita dia. lebih fokus ke fightnya tadi ya. Makanya kita nggak ngeh apakah ini 12 tim yang masuk atau cuma 11. Makanya tadi nih ada. Oh, ada. Dikasih lihat Udah langsung gitu. sama bapak-bapak. Ya maaf deh. Makasih banyak. Maaf. Makasih deh. Berarti masih punya kesempatan dengan catatan Rebellion Tabor harus bisa memakan tim-tim yang ada di atas mereka juga. Lagos tadi hilang juga ya, mungkin itu harusnya sih itu resiko yang sudah dipertimbangkan oleh MPX ya ketika mereka split positioning juga, dan mereka melihat pas turun ke Vantage 2 orangnya itu udah lihat banyak yang turun juga di daerah tersebut. Jadi gua rasa resiko tersebut kehilangan 2 playernya udah menjadi satu pertimbangan dari tim Madura Prime, mengingat ini juga masih ada revival system yang bisa mereka manfaatkan. Jadi nggak masalah kehilangan 2 playernya, toh sisanya 2 yang lain ada di tempat yang tidak ada penghuninya. Jadi mereka bisa untuk ngehidupin kembali teman-temannya. Tapi ngomongin tentang ngehidupin, apakah kehidupan Galaxio kali ini ada di tangan Cemara, di mana kita lihat satu tembakan jarak jauh dari seorang Reza. Udah nggak connect pelurunya, jadi kejar bang. Udah buang-buang resort, ini masih pagi, menit 3, yang penting lo dapet informasi ada satu tim yang rotasi gerak ke arah sana. Mungkin akan menjadi informasi lebih lanjut nanti, tapi di sisi lain kelanjutan akan terjadi dari mana ada satu orang, yaitu Amora. Berhasil menumbangkan 1 player, tapi dibalas dengan kontan oleh seorang Zaki. Di sana satu tembakan yang akhirnya menjatuhkan seorang Amora juga 3 versus 3. Kali ini kondisi menjadi imbang. Apakah akan dikembalikan keadaannya, Bigan? Mungkin saja bisa, tapi GNS harus lebih waspada lagi. Dengan 7 kill yang berhasil mereka dapatkan, sementara mereka menggunakan yang namanya hit list sehingga posisi lawannya diketahui. Nah ini dia, King RMBL terlalu terburu-buru, terlalu bernafsu untuk mendapatkan pundi-pundi poin eliminasi, membuat dia harus terjatuh, ter-takedown, dan harus mereset kembali. Bahkan masih ingin menggunakan hit list, masih pengen nandain. Karena anak-anak dari MPX membuat kali ini seperti pertempuran tidak akan usai antara GNX dan juga MPX. Tapi kali ini dari JS Lux juga sudah mulai
Lihat keberadaan dari RRQ Hide yang punya kesempatan lolos tapi terancam. Raimex berhasil dapetin ke arah 2 player, ternyata ditembakkan oleh RRQ Hide. Tapi harus lebih hati-hati lagi karena di bagian bawah sudah ada Galaxio. Ini dia sudah terjatuh seorang Vince. Ya, Crime harus ditumbangkan. Menyisakan 2 orang tersisa dari RRQ Hide. Di arah lain Jomblo X Santuy ternyata yang berada di area salju map Alpine harus pulang di tangan Galaxio. RRQ Hide harusnya mereka sadar kalau di sini bukan hanya mereka dan juga lawannya saja, tapi kedatangan tim yang lain, dan sayangnya itu adalah Galaxio. Galaxio again and again kali ini berhasil memberikan high pressure terhadap musuhnya, bahkan di early phase saja mereka bisa untuk menumbangkan satu Bahaya persatu. nih. Tapi awas Siro, itu ada orang harusnya udah kedengeran suara lari-larinya. Tapi di sisi lain Persis Esports kali ini dengan mobil sportnya langsung bergerak saja mendengar adanya satu orang atau bahkan Moza. Ini kalau gua nggak salah mereka habis dihidupin lagi harusnya ya, Keluarga Cemara ya, atau dari Iya. tadi. Tapi kita di sisi lain Messi, aduh terkena beberapa damage output, ada sedikit respon global yang agak sedikit terlambat, tapi masih ada satu shockwave juga yang berhasil connect dari Messi, coba untuk memutar ke sisi kanan, mengejar satu player dari tim RRQ, tapi ternyata dari seorang Siro tidak mampu memberikan tembakan balasan dan bahkan diemotin. Demotin, hati-hati ya, hati-hati. Galaxio, poin Anda masih belum aman. Masalahnya begini, mungkin arah rotasi dari bagian atas ini bisa dibaca juga sama RRQ Hide gitu. Waduh. Siapa tahu nanti di cut di Militia mungkin, atau di bagian depan dari snowballnya, mungkin itu yang harus jadi sebuah catatan. Tetapi ini dia Pandorax AP sedang melakukan pertempuran juga bersama dengan abang-abang dari Rebellion Tabor yang harus ter-take down satu persatu playernya. Dan membuat kali ini justru malah RBL Tabornya cukup kesulitan di take down oleh para wanita kita. Ini dia Heyu berhasil untuk melakukan revive ke arah temannya dan mendapatkan 1 poin eliminasinya. Jalan yang cukup sulit sepertinya untuk RBL. Jalan yang cukup sulit untuk RBL dengan 2 player yang tidak dapat diselamatkan oleh mereka kali ini. Walaupun kalau kita lihat dari segi resource, Heyu sih udah cukup mumpuni untuk masuk ke arah mid game. Tapi apa gunanya segudang resource tanpa adanya dirimu kawan? Asik. Waduh. Harus hidupin dulu gitu kan. Kalau nggak lu Bener. backupnya kurang, lu punya banyak resource tapi teman lu nggak ada kan susah. Tapi at least juga kali ini sudah ada lagi di sekitaran teman-teman Pandora dan juga Rebellion, di mana Audi sneaky sudah mulai mendekat ke arah teman-teman dari tim Rebellion. Gak mau terlalu terburu-buru, tapi kita lihat ada satu ledakan yang terlihat, tapi kita menyaksikan Wah, satu cantik, permainan Pak. jump shot dari Cantik Fado, double vektornya coba untuk Wah, jadi Cantik, tapi Pak. ternyata Cantik Pak masih cukup Waduh. on point dengan adanya backup dari teman-teman. Tapi kita lihat dari Persis Esports pun datang di saat yang sangat pas, di mana Pandora XAP baru saja selesai melakukan team fight. Ada satu glow yang dihancurkan, satu jump shot akhirnya masuk ke arah teman-teman daripada Pandora XAP Bigan. Wah, sayang banget sumpah Pandora XAP, padahal udah sesuai dengan rosternya gitu pergerakannya. Cantik banget gitu. Rebellion Cantik, Pak, Tabor. cantik. Iya. Padahal Rebellion Tabornya udah berhasil dieliminasi, tapi sayangnya mereka terkena target oleh hitlist yang digunakan oleh Persis Esports. Mungkin yang diinginkan oleh Persis Esports adalah mereka butuh poin cukup banyak, mereka butuh kill dengan placement, dan akhirnya Pandora XAP sudah tereliminasi di tangan Persis Esports. 8 poin eliminasi, dan mungkin mereka masih ingin menggunakan yang namanya hitlist dan mencari pundi-pundi poin eliminasi kembali, karena ya bener mereka butuh poin kill banyak sama ya kalau misalkan mereka mau lolos. Ya betul, butuh poin kill yang banyak, at least 11 mungkin. 20 lah. 20 lah. Satu run 25 lah. 25 lah. Nego dikit. Nawar lagi. 25 Tuh kan, gitu kan. Udah beli lagi hitlistnya, Udah dan beli jadi lagi target hitlistnya. adalah OP Griffin. Yang Waduh. mana OP Griffin sendiri juga sedang diambang angin puting beliung dari Galaxio. Iya. Dari RRQ Hide, Hide. Ya waduh. ampun. Iya ampun, Pargoy manis kah nanti? Apakah tidak? FVP enggak sih? FVP enggak sih, tapi kita lihat kali ini dari OP Griffin bahkan dengan 0 poin eliminasi belum memiliki poin kill sama sekali. Lebih memilih untuk bermain secara pasif gua rasa, karena ini udah fase late game. Late game yang gak late game sih. Kenapa? Karena menit 9 tinggal 5 Pak. Tumben banget gitu Iya, kan ya. itu dia makanya. Banyak
kalau kita ngomongin round terakhir di grup final banyak kuda hitam yang tentunya mereka udah pasti nggak lolos, bermainnya lepas banget, nothing tulus, Itu kayak dia. tabrak sana tabrak sini gitu kan, itu sudah mulai kita saksikan. Kenapa? Karena Oh, jarang banget loh menit 9 5 tim doang. terus RRQ-nya, oh RRQ Itu udah RRQ. Divinity ya. Ini Divinity, 5 satu tim di tersisa. belakang. Iya. Ini 5 tim tersisa yang lagi ngotot-ngototan dapetin poin kill. Iya. Buat bisa lolos. Dan yang lucunya adalah MPX nargetin ke OP. MPX targetin sama Persis. Waduh, tapi lihat kalau kita ngomongin dari circle-nya ternyata masih berpihak kepada MPX dan juga OP Griffin. Di mana MPX, aduh kali ini Ini 14 gol apakah punya harga diri karena ada corrosion grenade nih biasanya. Iya, Gak bener. punya harga dirinya Gluol kali ini, tapi lihat dari seorang Mons gak mau kehilangan harga dirinya, 1 jump shot berhasil menumbangkan 1 player daripada tim Madura Raptor. Di sisi lain juga ternyata terkena hit dari teman-teman OP Griffin. 3 tim dalam satu tempat yang sama. Ada Skylar diluncurkan, ada juga Shen Shock yang masuk connect, double vector di tangan sudah mulai siap maju ke arah depan, tapi Amora masih cukup responsif nampaknya, coba ditarik mundur ke arah belakang daripada Ospor pun di arah depan. Coba untuk mencari formasi dari kanan kelihatan, tapi ternyata gak ada peluru yang connect nampaknya ke arah teman-teman dari tim Persis. Amora coba bergerak ke arah belakang karena dia notice di depan ada OP juga. Ya, tapi di arah lain juga ini tempur 3 tim di sini. Galaxio lagi sibuk sama RRQ juga. Bener-bener pengen ditargetin, hitlist semua, beli butuh poin kill. Waduh. Logos di Waduh. saat sniper kukeker di situlah lututmu gemeter. OP Griffin yang bakal menjadi targetnya karena MPX juga sangat-sangat ingin lolos dari babak grup finals. Banyak sekali yang berterbangan di sana, baru dihidupin Logos. Tertembak, terkena senapan AWM. Dan kali ini OP Griffin sedikit mengendorkan serangannya. Mereka bergerak mundur. Shiro berhasil mendapatkan Raka. Dan aduh ya ampun, ini siapa yang lolos nih? Galaxio enggak sih? Karena gue sih ngeliatnya Galaxio paling sentausa dari arah atas. Ya. Sementara tim-tim lainnya ini ada dari daerah bawah circle. Mereka sibuk bahkan untuk melakukan fight, itu menjadi space waktu untuk Galaxio masuk ke dalam circle. Ketika mereka udah beres lakuin fight, tiba-tiba Galaxio udah di dalam dengan aman sejahtera sentausa. Tapi entah berapa kill yang sudah mereka dapatkan ya. Namun di sisi lain masih belum selesai ternyata pertarungan antara Persis Esports dan juga Madura. Aduh. Kaget ayam-ayam dari belakang. Ada tembakan ke arah seorang Mons. Di arah bawah Amora ditutup pintunya, mulai sedikit kesel lewat jalan lain. Dicari karena ada Shockwave dan 2 player langsung melakukan inisiasi rushing terhadap 1 orang. Berhasil didapatkan lagi dan lagi. 9 kill didapatkan oleh Madura Prime Bigan. Iya, sementara OP Griffin akan bergerak juga ke arah dalam. Belum ada Skylar dari Calvin karena dia nggak pakai Skylar, tapi sedikit bergerak lebih bersabar lagi, sedikit melihat-lihat ke arah luar. Gluol dibuka, Logos sudah tertembak, ada charge booster sudah mulai di-charge kali menghancurkan Gluol. Corsion grenade ijo-ijo di mana-mana akan dihancurkan kembali tentunya. Bam, bagian terkena sebuah ledakan dari floater yang diberikan. Logos tersisa sendirian, tapi ter-take down karena masih ada 1 lagi Osfora di arah atas. Masih bisa dikomit tentunya. OP baru 2 kill yang dikantongi, tetapi placement 5 sudah disecure seharusnya. Sebuah vending machine diamankan. Ketika teman ter-take down masih bisa diselamatkan kembali, justru malah Galaxio-nya berputar cukup jauh dan RRQ yang sekarang gak kelihatan. RRQ yang gak kelihatan malah jadi aman. Ini adalah kondisi yang tidak menyenangkan tentunya untuk Galaxio. Tadi sempat gue mention bahwa posisi mereka paling aman, tapi ada tim-tim yang menghindari fight dengan cara memutar cukup jauh dan bahkan akan mendekat ke arah teman-teman daripada tim Galaxio itu sendiri. Tapi dari seorang Calvin ternyata masih belum sampai di sana aja. Ada orang itu keluar. masuk, saya keluar katanya. Ya ampun. Langsung dicari sama seorang Calvin. Bakal coba tapi digocek lagi ke arah dalam. Cukup terjepit nampaknya 1 player tersebut, kalangan lagi sama Gluol. Aduh kesel. Madura Prime pun harus pulang di posisi kelima. 4 tim tersisa kali ini Bigan. Iya, dan waduh ngotot banget, diawali dengan pergerakan dari Persis Esports diikuti oleh MPX. Dan justru yang diuntungkan sejauh ini masih ada di tangan OP Griffin. Persisnya nggak jadi untung, nggak jadi cuan. Yang mana kali ini malah tersisa sendirian. Tuan R9 sudah terlihat juga dan tumbang di tangan RRQ Hide. Jebeng terjatuh di tangan seorang Metsdi. OP bakal diajar dari 2 sisi sekaligus. Crime dari arah yang cukup aman, seharusnya tinggal kita melihat kemana zonanya bakal kepental. Akankah mendukung ke arah Galaxio? Akankah ke arah RRQ Hide atau ke arah OP Griffin?
Play-in. Tapi Rama di sana sudah terjatuh, sudah akan sulit diselamatkan tentunya. RRQ Hide akan ditangguhkan dengan resource yang mereka miliki agak sedikit minim karena semua playernya sudah merasakan kematian. Diserang dari dua sekaligus dar. Crime-nya tumbang tapi OP Griffin yang harus tereliminasi terlebih dahulu. Ini dia perebutan yang akan terjadi. Satu tiket menuju ke babak play-ins. Akankah sang raja di atas segala raja? Ataukah Galaxio yang memiliki performa yang galak bisa mendapatkan tiket menuju ke babak play-ins dari grup A? Kali ini ada Vehicle, ada Pelontar juga, Randy yang tentunya siap mengancam keberadaan dari RRQ Hide. Vehicle digunakan, sudah turun mengambil sebuah batu. Sniper juga sudah mulai dikeker dari seorang Randy. Tetapi dari RRQ Hide juga nggak mau kalah. Masalahnya RRQ Hide ternyata nggak punya begitu banyak glue yang mereka miliki. Area zonanya sudah dikunci oleh Galaxio. Memaksa kali ini sepertinya dari RRQ Hide bakal move duluan daripada Galaxio-nya itu sendiri. 4 lawan 4. Aduh. Panas sekali, deg-degan sekali. VX sudah mulai terkena zonanya, sudah mulai terkikis. Sementara Gahnaf masih nggak mau lepas fokus karena VX keluar. Sudah tertembak satu hit ke arah seorang Anaf kali ini. Masih ada spray juga dari seorang Ibex. Anaf sudah mulai terkikis zona. Pelontar lawan pelontar. Tetapi ledakannya terkena dan klaimnya tumbang. Ibex dari belakang bakal bertahan. Randy lagi-lagi dengan ledakannya. Ibexnya masih belum berhasil diketahui. Fan terjatuh. Sairo masih bisa dapat satu. Tapi Sairo terancam. Masih masuk kanan dia. Galaxio Starbucks. Thanks. Debuya. Wow.